Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Seringkali kita berasumsi bahwa daerah yang kaya raya dan memiliki penduduk berpendidikan tinggi otomatis akan memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Namun, data di lapangan seringkali menunjukkan realita yang berbeda. Saya Novi Siti Rapriani dan rekan saya Mas Rian Pramulia dalam evaluasi akhir manajemen data informasi, kami akan mengangkat topik mengenai paradoks pembangunan, analisis korelasi PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran terbuka di Indonesia periode 2015 hingga 2025. Latar belakang dari analisis ini didasari oleh ketimpangan pembangunan di Indonesia. Kita melihat provinsi-provinsi kaya sumber daya alam seringkali memiliki dinamika sosial yang unik. Oleh karena itu, rumusan masalah kami adalah yang pertama, bagaimana tren PDRB, IPM, dan pengangguran di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Yang kedua, apakah terdapat korelasi positif antara tingginya PDRB dan pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja? Dan yang terakhir, mengapa terjadi anomali di wilayah tertentu, khususnya di daerah Kalimantan. Tujuan utama kami yaitu untuk menganalisis validitas asumsi bahwa daerah yang kaya dan sumber daya manusianya pintar selalu berarti mudah dapat kerja. Terima kasih Mbak Novi. Sebelum masuk ke visualisasi, saya akan menjelaskan dapur pacu dari analisis ini. Kualitas dashboard sangat bergantung pada kualitas data. Maka pertama, kami mengunduh data mentah dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencakup 3 variabel utama, PDRB triwulanan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Tantangan pertama kami yang kami temui adalah data tahun 2025 belum lengkap, khususnya untuk PDRB triwulan 4. Di sini kami melakukan forecasting. Bisa dilihat, kami menggunakan metode ekstrapolasi pertumbuhan year on year atau proportional growth method. Logikanya, kami menghitung rata-rata pertumbuhan kuartal 4 dari tahun-tahun sebelumnya, lalu memproyeksikannya ke tahun 2025. Ini penting agar visualisasi tahun 2025 utuh setahun penuh. Selanjutnya, proses ETL atau Extract, Transform, Load menggunakan Python. Baik, mari kita masuk ke dashboard tabel kami. Pertama, untuk melihat gambaran besar ekonomi di Indonesia, mari kita lihat peta sebaran PDRB ini. Kita bisa memilih filter pilihan indikator PDRB. Lalu, secara sekilas, dari tahun 2015, kita bisa memilih untuk melihat beruntun sampai tahun 2025, warna biru gelap masih mendominasi di Pulau Jawa. Ini wajar dikarenakan sentralisasi ekonomi masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Lalu mari kita fokuskan ke Pulau Kalimantan. Pada tahun 2023, saya akan memfilter dashboard ini ke region Kalimantan. Pada data yang mencolok ini, Kalimantan Timur, PDRB-nya menyentuh angka 843.571 miliar rupiah. Sangat masif, jauh meninggalkan provinsi-provinsi lain di Kalimantan yang rata-ratanya hanya di kisaran 100.000 hingga 200.000 miliar rupiah. Secara ekonomi, Kalimantan Timur merupakan raksasa. Betul sekali. Dan jika kita lihat aspek pendidikan atau rata-rata lama sekolah, Kaltim juga juaranya. Angkanya adalah 10,17 tahun. Artinya rata-rata penduduknya sudah menempuh pendidikan hingga kelas 1 atau 2 SMA. Lebih tinggi dibanding provinsi tetangganya. Jadi, Kaltim ini definisinya kaya dan pintar. Tapi mari kita lihat tingkat penganggurannya. Disinilah paradoksnya. Tingkat pengangguran Kaltim justru salah satu yang tertinggi di pulau ini, yaitu 5,31%. Bandingkan dengan Kalimantan Tengah, PDRB mereka jauh lebih rendah, pendidikannya juga di bawah Kaltim, tapi penganggurannya justru lebih rendah. Mengapa provinsi yang lebih kaya dan pintar justru lebih banyak penganggurannya? Jawabannya ada pada struktur ekonominya. Di Kalimantan Timur, sektor yang mendominasi adalah pertambangan dan penggalian. Sifat industri ini adalah kapital intensif atau padat modal. Mereka butuh alat berat, teknologi canggih, tapi tidak butuh ribuan orang. Selain itu, industri tambang butuh skill sangat spesifik. Lulusan SMA atau SMK umum
seringkali tidak match dengan kebutuhan tambang, atau mereka memilih menganggur menunggu pekerjaan kantoran yang layak karena mereka berpendidikan tinggi. Sebaliknya, lihat Kalimantan Tengah. Dominasinya adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini adalah sektor labor intensif atau padat karya. Siapapun bisa bertani atau berkebun tanpa syarat pendidikan formal yang ketat. Inilah yang membuat pengangguran di sana rendah, meskipun secara PDRB tidak setinggi Kaltim. Untuk memvalidasi argumen tadi secara statistik, mari kita lihat scatter plot ini. Apakah benar provinsi dengan rata-rata berpendidikan tinggi memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula, atau justru sebaliknya? Untuk menjawab validitas asumsi tersebut, kami menggunakan visualisasi scatter plot 3 dimensi. Terima kasih. Mohon perhatikan struktur grafik ini. Kami memetakan 3 variabel sekaligus untuk melihat interaksi yang kompleks. Sumbu X mempresentasikan human capital, yaitu rata-rata lama sekolah. Semakin ke kanan, penduduk semakin terdidik. Sumbu Y merepresentasikan masalah utama kita, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Semakin ke atas, pengangguran semakin tinggi. Ukuran lingkaran merepresentasikan besaran PDRB. Lingkaran besar menandakan provinsi dengan ekonomi raksasa. Temuan paling krusial ada pada garis tren atau trendline ini. Secara teoritis, kita mengharapkan garis yang menurun. Artinya, pendidikan tinggi menurunkan pengangguran. Namun, data empiris menunjukkan garis ini justru bergerak naik atau positif. Ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara tingginya lama sekolah dengan tingginya tingkat pengangguran. Semakin terdidik populasi suatu provinsi, tendensinya justru menyumbang angka pengangguran yang lebih tinggi. Mari kita fokus pada kuadran kanan atas ini. Di area ini berkumpul provinsi-provinsi dengan pendidikan di atas rata-rata nasional, ekonomi besar. Namun, penganggurannya juga di atas rata-rata. Ini adalah zona pengangguran terdidik. Provinsi-provinsi kaya di sini mengalami supply-demand mismatch. Lulusan universitas atau SMA melimpah. Namun, lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi atau ekspektasi gaji mereka, sehingga tercipta pengangguran friksional. Visualisasi ini secara statistik mematahkan asumsi linear bahwa pendidikan semata adalah solusi pengangguran. Scatter plot ini membuktikan bahwa Indonesia mengalami tantangan struktural. Kita berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, namun struktur ekonomi kita belum siap menyerap tenaga kerja terdidik tersebut. Inilah inti dari paradoks pembangunan kami. Setelah membedah struktur ekonomi dan paradoks di tingkat regional, kita perlu melihat gambaran besarnya dalam dimensi waktu. Bagaimana perjalanan ekonomi dan ketenaga kerjaan di Indonesia selama 1 dekade terakhir dan kemana arahnya di tahun 2025. Untuk menjawab ini, kami menyajikan analisis tren historis dan forecasting. Pertama, perhatikan garis biru atau tingkat pengangguran. Terlihat adanya fluktuasi yang sangat tajam pada tahun 2020. Garis melonjak naik hingga menyentuh di titik di kisaran 6%. Hal ini secara empiris valid karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi global. Namun, pasca pandemi 2021 hingga 2023, kita melihat tren pemulihan atau recovery di mana garis pengangguran mulai menurun secara konsisten seiring dengan grafik batang PDRB yang terus menanjak pulih. Bagaimana dengan tahun 2025? Disinilah peran model prediktif kami. Batang berwarna oranye ini adalah hasil forecasting untuk PDRB tahun 2025. Berdasarkan data historis yang kami proyeksikan, total PDRB diprediksi akan menembus angka tertinggi baru. Namun, perhatikan juga ujung garis penganggurannya. Meskipun PDRB diprediksi naik signifikan, garis pengangguran cenderung stagnan atau melandai di kisaran 4,5%. Ini kembali mengkonfirmasi hipotesis paradoks pembangunan kami, bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi atau PDRB di tahun 2025 diprediksi tidak serta-merta menurunkan angka pengangguran secara drastis. Ada resistensi penurunan angka pengangguran meskipun ekonominya tumbuh pesat. Sebagai kesimpulan dari analisis kami, yang pertama, PDRB tinggi yang didorong oleh sektor ekstraktif seperti tambang tidak seefektif sektor pertanian atau manufaktur dalam menyerap tenaga kerja. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan tinggi di daerah industri padat modal justru bisa meningkatkan pengangguran friksional atau lulusan pilih-pilih kerja.
Dan yang ketiga, untuk saran kebijakan, provinsi seperti Kalimantan Timur tidak bisa hanya mengandalkan tambang. Hilirisasi dan pengembangan sektor pariwisata atau UMKM diperlukan untuk menyerap tenaga kerja terdidik tersebut. Demikian presentasi dashboard manajemen data kami. Semoga analisis paradoks pembangunan ini memberikan wawasan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.